Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PT Puspa yang menyediakan aplikasi PIK. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari yang telah kami lakukan untuk perencanaan ide bisnis berbasis teknopreneur yang telah kami buat pada PT Puspa dalam menyediakan aplikasi PIK. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada Christian Haikal Sengkei, kemudian Zulfikar Nain, kemudian saya Rifa Dunanda Bagaskara, dan terakhir Muhammad Rashid. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan executive summary. Pertama, kami memiliki peluang bisnis. Karena digitalisasi pendidikan anak usia dini di Indonesia ini masih berada di tahap awal, mayoritas PAUD dan daycare juga masih mengelola administrasi, absensi, laporan, dan lain-lain secara manual, maka hal ini menimbulkan banyak sekali masalah. Nah, oleh karena itu, kami menimbulkan sebuah peluang, yaitu dengan menghadirkan pihak untuk mengisi kekosongan tersebut. Kemudian dari itu, kami menawarkan produk dan jasa. Jadi pihak ini adalah Peduli Anak, merupakan aplikasi manajemen daycare atau PAUD yang berbasis cloud. Jadi kami memiliki beberapa aplikasi utama, yaitu di sini ada pihak admin, kemudian pihak teacher, pihak parent, dan pihak analytics. Ini hanya untuk premium saja. Oke, kemudian pihak juga memiliki target pasar. Yang pertama itu adalah PAUD formal dan informal, daycare, playgroup, sekolah inklusi, SLB, lembaga terapi anak, yayasan anak, perusahaan yang memiliki daycare karyawan internal, dan juga instansi pemerintah dinas pendidikan. Kemudian bagaimana sih untuk untuk mencapai target pasar ini? Kami memiliki strategi pemasaran, yaitu dengan melakukan digital marketing, program edukasi, partnership strategi, B2G approach, business to government approach, kemudian referral program, dan freemium model. Dari itu kami juga memerlukan gambaran keuangan. Jadi ini adalah gambaran keuangan secara kasar. Untuk ROI kami mempunyai 66,6%. Itu untuk menunjukkan tingkat pengembalian yang tinggi. Kemudian untuk payback periodnya kami kurang lebih 1,75 tahun, yang berarti modalnya itu kembali sebelum sebelum masuk tahun kedua operasional. Kemudian untuk NPV-nya kami Rp239.877 yang bernilai positif. Kemudian pertumbuhan manfaat meningkat dari 55 juta di tahun pertama menjadi 135 juta dalam tahun kelima. Kemudian untuk biaya operasional meningkat secara proporsional dari 60 juta pada tahun 0, kemudian menjadi 65 juta di tahun kelima. Kemudian keunggulan dari aplikasi PIK ini dibanding aplikasi lain. Pertama, lokal dan sesuai dengan kurikulum PAUD di Indonesia. Kemudian freemium model, kemudian integrasi e-wallet dan QRIS, kemudian switching cost yang tinggi, ekosistem terintegrasi dari admin, guru, dan orang tua, kemudian laporan pengembangan yang jelas, dan potensi business to government-nya tinggi. Dan inilah untuk eksekutif summary-nya. Kemudian untuk profil perusahaan, ini adalah logo dari PT kami, PT Puspa, dan kami memiliki nama legal, yaitu PT Puspa atau Pusat Peduli Anak. Jadi PT Puspa ini perusahaan teknopreneur yang berfokus pada solusi digital untuk pendidikan anak-anak di usia dini. Kemudian bentuk usaha kami adalah perseroan terbatas atau PT, yaitu sebagai badan usaha yang terbentuk dan memiliki struktur organisasi yang profesional. Kemudian juga kami bisnisnya berbasis SaaS atau Software as a Service, dan kami terletak di Jalan Sungai Raya Dalam, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, karena Pontianak dipilih sebagai pusat kegiatan awal karena tingginya kebutuhan digitalisasi di wilayah tersebut dan besarnya jumlah lembaga PAUD strategis menjadi tempat uji coba. Kemudian kami juga mempunyai visi dan misi. Pertama, visi kami yaitu untuk menjadi perusahaan teknologi pendidikan dan pemberdayaan terdepan di Indonesia yang menghadirkan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan bagi generasi muda. Kemudian misi kami yaitu mengembangkan aplikasi digital bagi PAUD, daycare, dan sekolah inklusi untuk efisiensi administrasi, komunikasi, dan pembayaran. Kemudian mendorong adopsi teknologi yang mudah digunakan dan terjangkau. Kemudian menjamin keamanan dan kerahasiaan data anak dengan standar keamanan tinggi. Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, komunitas parenting, dan lembaga pendidikan. Menumbuhkan budaya inovasi dan kolaborasi dalam tim. Kemudian untuk struktur organisasi kami, pertama kami memiliki CEO, kemudian CETO, COO, dan CMO. Jadi struktur ini memungkinkan perusahaan bergerak secara lincah untuk menjawab kebutuhan pasar dan mengembangkan produk serta relevan di dunia yang kompetitif ini. Kemudian sejarah perusahaan. Jadi PT Puspa ini didirikan dengan kepedulian terhadap kondisi lembaga pendidikan di Indonesia, karena sebagian besar saat ini PAUD tuh masih
mengelola administrasi dan komunikasi secara manual. Oleh karena itu, tim pendiri PT Puspa itu mengembangkan PIK atau Peduli Anak tadi sebagai aplikasi manajemen berbasis cloud yang dirancang untuk menghadirkan digitalisasi yang lengkap. Dan sebenarnya versi awal itu diuji coba pada sejumlah daycare dan sekolah inklusi di Pontianak dan memiliki respon positif dari guru dan sebagainya macamnya. Kemudian saat ini PT Puspa terus mengembangkan PIK sebagai platform edutasi yang lengkap untuk sektor anak usia dini. Perusahaan komitmen dan menciptakan dapur sosial yang sensitif serta membantu lembaga pendidikan bertransformasi menuju era digital. Selamat pagi Bapak, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Bagas. Kita masuk ke analisis produk. Pertama, apa sih PIK tersebut? PIK merupakan Peduli Anak, singkatan dari Peduli Anak, sebuah produk aplikasi manajemen berbasis cloud yang dirancang untuk membantu lembaga pendidikan anak usia dini seperti PAUD, daycare, dan juga lainnya. Di mana melalui aplikasi ini antara orang tua dan murid, orang tua dapat memantau anaknya secara real time dan juga gurunya bisa melakukan absensi, pembayarannya secara digital dan juga laporan anak dan lainnya. Kita menggunakan model SAS premium yang dilengkapi sumber pendapatan tambahan dan transaksi pembayaran. Dari transaksi pembayaran, kita lanjut ke keunggulan dari PIK sendiri. PIK dirancang untuk solusi digital, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pengelolaan PAUD maupun daycare. Kita lanjut keunggulan produk kami. Jadi beberapa keunggulan yang kami sediakan yaitu terlokalisasi dengan pola Indonesia. Tentu saja kami fokus pada Indonesia sendiri. Dan juga kedua adalah ekosistem digital terintegrasi, di mana antara admin, guru dan juga orang tua terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang ketiga itu integrasi pembayaran digital, di mana kami menyediakan pembayaran secara QRIS maupun dompet digital. Yang keempat itu model freemium, di mana semua bisa menggunakan PIK sendiri secara gratis, tidak harus berbayar. Yang kelima ada akses real time untuk orang tua, di mana orang tua dapat memantau anaknya, laporan anaknya secara real time. Yang keenam itu dashboard analitik. Di sini ada ringkasan tentang kehadiran, perkembangan anak dan juga lainnya yang di-input oleh admin. Yang ketujuh adalah keamanan data tinggi, di mana kami menggunakan sistem enkripsi dan juga sistem cloud agar aman untuk digunakan untuk penyimpanan data kalian. Yang kedua itu tentang diferensi, apa sih perbedaan antara produk kami dan juga aplikasi lainnya atau produk lain. Pertama, kami fokus pada anak usia dini, di mana kami berfokus pada PAUD ataupun daycare sehingga fiturnya mudah digunakan. Kedua itu laporan sesuai standar nasional, di mana kami menggunakan kurikulum PAUD yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu desain ramah anak, di mana kami sedikit melembutkan icon dan juga lainnya sehingga mudah untuk digunakan oleh anak-anak PIK atau PAUD. Yang keempat itu komunikasi real time antara guru dengan orang tua, di mana guru memasukkan laporan dan juga lainnya, foto dan sebagainya, jadi orang tua bisa melihat secara real time. Yang kelima itu high switching cost berbasis data, di mana semua data anak tersimpan dalam satu aplikasi yang sama, jadi tidak perlu berganti platform. Yang keenam itu dokumentasi harian yang mudah dipahami, dokumentasi catatan guru yang mudah dipahami orang tua. Yang ketujuh itu integrasi pembayaran lokal, jadi pembayarannya metode pembayaran di Indonesia nilainya lebih karena sesuai dengan kebiasaan orang tua di berbagai daerah metodenya. Dan juga yang kedelapan adalah komunitas pelatihan PIK Academy. Jadi PIK ini tidak hanya aplikasi, tapi juga menyediakan pelatihan bagi komunitas, bagi guru maupun orang tua, agar meningkatkan literasi secara digital. Kita masuk ke proses produksi alur pelayanan. Untuk memastikan operasional atau penggunaan PIK-nya optimal, jadi kami melakukan alur layanan yang sesuai. Jadi yang pertama pastinya pendaftaran atau pengaturan awal, di mana di sini lembaga PAUD melakukan pendaftaran dan juga pengaturan awal yang dilakukan oleh admin. Kedua itu input dan dokumentasi oleh guru, di mana guru menginput setiap kegiatan laporan harian dan juga dokumentasi seperti foto dan lainnya diinput oleh guru. Yang ketiga itu akses interaksi orang tua, di mana
Melalui aplikasi ini orang tua dapat melihat kegiatan apa yang sedang dilakukan anaknya secara real time. Yang keempat itu proses pembayaran digital, di mana kami menyediakan pembayaran metode seperti QRIS, OVO, dan juga transfer bank ataupun dompet digital. Yang kelima itu pengelolaan dan analisis oleh admin, di mana dengan dashboard analitik yang disediakan, admin dapat memantau kondisi operasional seperti laporan harian, kehadiran, aktivitas guru, dan juga catatan pembayaran dan juga lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah penyimpanan data di cloud, di mana disinilah penyimpanan tadi disimpan berbasis cloud ataupun sistemnya enskripsi. Kita lanjut ke rencana pengembangan produk. Kami mempunyai 3 aspek utama. Yang pertama teknologi, langsung saja. Yang kedua layanan, dan yang ketiga bisnis. Kita lanjut. Jadi ada beberapa langkah di mana rencana pengembangannya. Pertama optimalisasi infrastruktur cloud, terus integrasi AI dan machine learning, keamanan dan privasi anak, keamanan datanya, terus pengembangan API terbuka, peningkatan aksesibilitas atau multi platform. Yang kedua pengembangan layanan. Jadi ada Peak Academy atau pelatihan digitalisasi, dan juga layanan 24 per jam melalui chatbot dan live report. Dan juga pengembangan komunitas penggunaan Peak melalui secara daring komunitas, dan juga kemitraan edukatif komersial kolaborasi antara lembaga. Dan juga layanan premium analitik. Jadi tidak hanya premium, ada juga premium. Kita lanjut ke rencana keberlanjutan bisnis. Ada langkah strategis. Yang pertama adalah pengukuran struktur organisasi dan tim riset. Yang kedua adalah pendanaan dan investasi, dan juga ada pemantauan dampak sosial. Yang keempat ada sertifikasi dan legalitas. Yang terakhir ada roadmap pengembangan secara dalam jangka waktu 5 tahun. Kita lanjut ke analisis resiko operasional. Yang pertama itu resiko operasionalnya. Jadi ada beberapa risiko yang kemungkinan terjadi secara operasional. Pertama gangguan teknologi dan infrastruktur. Yang kedua itu literasi digitalisasi, penggunaan yang beragam. Yang keempat kesalahan input dari pengguna atau ketidakkonsistenan data. Yang selanjutnya adalah hambatan transisi dari manual ke digital pastinya, dan juga ketergantungan pada konsistensi dari penggunanya. Kita lanjut ke resiko pasar. Jadi ada juga resiko pasar yang harus diperhatikan. Pertama adalah persaingan aplikasi yang sejenis pastinya ada di pasaran. Kedua adalah tingkat adopsi PAUD yang masih rendah, di mana PAUD sendiri rata-rata keterbatasan antara anggaran dan infrastrukturnya atau kebiasaan metode yang manual masih banyak. Selanjutnya ada ketergantungan pada kepercayaan orang tua, di mana kami membutuhkan kepercayaan orang tua terhadap keamanan data dan juga transparansi aplikasinya. Yang terakhir adalah perubahan kebutuhan dan juga tren pendidikan. Kita lanjut ke risiko keuangan. Jadi selain operasional dan juga bisnis, ada juga risiko keuangannya yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang ketergantungan kami pada model freemium, di mana mungkin kebanyakan PAUD akan menggunakannya secara versi gratisnya, bukan premiumnya. Yang kedua itu keterbatasan anggaran PAUD, di mana PAUD sendiri banyak yang mempunyai keterbatasan. Selanjutnya itu ada biaya pemeliharaan teknologi yang cukup tinggi, karena ini mempunyai banyak fitur, juga keamanan data yang cukup tinggi. Yang terakhir itu variabilitas pendapatan berdasarkan musim. Tentu saja pembayaran SPP ya, jadi tidak secara terus menerus maupun per musim. Mitigasi, kita lanjut ke mitigasi, di mana beberapa strategi yang kami lakukan untuk menangani risiko. Yang pertama itu tentang penyediaan pelatihan dan pendampingan pengguna. Yang kedua itu optimalisasi infrastruktur teknologi. Yang ketiga strategi pemasaran yang lebih adaptif. Yang keempat adalah pengelolaan keuangan yang lebih terencana. Yang terakhir adalah pengembangan inovasi
Inovasi keberlanjutan berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi sekian dari presentasi antara analisis produk dan juga analisis resikonya. Kita lanjut ke analisis selanjutnya. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid yang akan menjelaskan tentang analisis pasar dari PIK. Satu, segmentasi pasar. Segmentasi pasar PIK dirancang untuk mencakup seluruh ekosistem pendidikan anak usia dini, baik lembaga utama, pendukung, maupun pihak yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Segmentasi ini memungkinkan PIK menjangkau pasar yang luas dengan kebutuhan digitalisasi yang beragam. Secara umum, segmentasi pasar PIK dibagi ke dalam 6 kelompok utama sebagai berikut. Yaitu pertama ada lembaga pendidikan anak usia dini, termasuk daycare, PAUD, sekolah inklusi, dan SLB, dan juga yang lainnya. Kemudian, profesional dan instansi terkait anak. Termasuk di dalamnya yaitu guru PAUD dan pengasuh, babysitter agensi, terapis anak, psikolog anak. Kemudian eh, orang tua yang anaknya usia 0 sampai 7 tahun yang membutuhkan pemantauan aktivitas dan perkembangan harian. Selanjutnya, pemerintah dan organisasi yang meliputi Dinas Pendidikan, Kementerian PPPA, program PAUD, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, korporasi yang memiliki daycare internal, yang mencakup mungkin rumah sakit, pabrik, bank, atau perusahaan retail besar. Selanjutnya, faktor ekosistem anak, yang meliputi vendor alat, permainan edukatif, penyedia catering makanan sehat, dan juga asuransi anak. Selanjutnya, target market. Target pasar PIK ditentukan berdasarkan karakteristik lembaga dan pengguna yang membutuhkan digitalisasi layanan pendidikan anak usia dini. Model bisnis premium serta fokus lokalisasi membuat PIK relevan bagi lembaga kecil hingga besar, serta membuka peluang ekspansi jangka panjang. Secara garis besar, target market PIK terbagi menjadi 3 kelompok utama. Sebagai berikut, yaitu yang pertama target utama atau primary target, yaitu pengguna prioritas yang paling sesuai dengan kebutuhan dan fungsi inti aplikasi, yang meliputi daycare dan PAUD kecil menengah, dan juga orang tua pengguna daycare atau PAUD. Kemudian target sekunder atau secondary target yang memiliki kebutuhan yang lebih kompleks dan jumlah pengguna lebih besar, berpotensi meningkatkan pendapatan premium, yang termasuk diantaranya franchise daycare besar, sekolah inklusi dan SLB, babysitter agensi, dan komunitas parenting yang aktif dalam edukasi dan kegiatan anak. Kemudian target jangka panjang atau strategic target yang meliputi yang menjadi fokus pengembangan jangka panjang karena potensi skalabilitas yang besar serta kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis PIK di tingkat nasional maupun regional. Termasuk diantaranya pemerintah, yaitu B2G, perusahaan dengan daycare internal, dan pasar Asia Tenggara. Kemudian ukuran dan potensi pasar. Melalui analisis pasar dapat disimpulkan bahwa PIK beroperasi pada industri dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar dan tingkat kompetisi yang relatif rendah, termasuk dalam Blue Ocean. Potensi pasar ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu jumlah PAUD yang sangat besar di Indonesia, kemudian pertumbuhan daycare yang pesat, tingkat digitalisasi PAUD yang masih rendah, model bisnis premium mendukung penetrasi pasar yang cepat, kebutuhan transparansi orang tua yang semakin tinggi, dan pertumbuhan transaksi digital atau cashless. Kemudian tren industri. Industri pendidikan anak usia dini sedang mengalami transformasi signifikan seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi, transparansi, dan otomatisasi proses pembelajaran. Adapun tren industri tersebut meliputi yang pertama, digitalisasi pendidikan anak usia dini, kemudian perkembangan cashless society, kemudian pertumbuhan edutech pada early childhood education atau ECE, kemudian kolaborasi orang tua dan guru yang semakin intensif. Dan yang terakhir, regulasi dan keamanan data anak yang semakin ketat. Kita lanjut ke analisis kompetitif, SWOT atau kompetitor. Yang pertama, tabel analisis SWOT dapat dilihat strength-nya yaitu produk ini terlokalisasi dengan kurikulum PAUD Indonesia dari wallet lokal, dan freemium model memudahkan adopsi untuk daycare kecil dan lain-lainnya. Kemudian weakness dapat dilihat di sini. Yang pertama, rendahnya adopsi teknologi di daycare atau PAUD informal, dan ketergantungan pada internet dan smartphone. Dan masih ada lagi, kemudian opportunities. Yang pertama, tren digitalisasi sektor pendidikan anak usia dini, dan partnership strategis dengan franchise, daycare, dan komunitas parenting, dan lain-lainnya.
Kemudian threats, contohnya yaitu kompetitor global dan lokal, yaitu Brightwell dan startup lokal yang ada di Indonesia. Kemudian regulasi ketat tentang data anak, dan masih ada lagi. Kemudian matrix SWOT aplikasi Speak. Sini dapat dilihat matriks SO-nya, yaitu gunakan lokalisasi dan integrasi wallet untuk maksimalkan tren kasus di Indonesia. Weakness dan opportunities, salah satunya yaitu adakan program training digitalisasi daycare lewat komunitas parenting dan dukungan pemerintah daerah yang meliputi W1, O1, dan O2. Kemudian untuk ST, contohnya yaitu yang pertama, tonjolkan kepatuhan dengan kurikulum dan regulasi lokal untuk bersaing dengan aplikasi asing, yaitu S1 dan T2. Kemudian WT, contohnya yaitu peningkatan customer support yang scalable, chatbot, atau video tutorial agar biaya support tidak membengkak. Itu meliputi W3 dan T3. Untuk sisanya bisa dibaca sendiri. Kemudian rencana pemasaran, positioning dan branding. Positioning, Pik diposisikan sebagai aplikasi manajemen daycare dan PAUD yang paling terlokalisasi, mudah digunakan, dan terjangkau untuk lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia. Positioning ini menekankan kemampuan Pik untuk mempermudah pengelolaan lembaga, mendukung implementasi kurikulum nasional, dan memberikan solusi yang sesuai dengan kemampuan finansial berbagai skala lembaga, dari kecil hingga menengah. Branding utama, branding Pik dirancang untuk mencerminkan profesionalitas dan keramahan terhadap pengguna, khususnya guru, pengelola daycare, dan orang tua. Elemen branding ini mencakup yang pertama ramah anak, kedua profesional, ketiga aman dan menjaga keamanan data, keempat kolaboratif antara guru dan orang tua, dan yang terakhir selaras dengan kurikulum PAUD Indonesia. Tagline-nya yaitu mendampingi perkembangan, menguatkan kolaborasi. Brand identity menggunakan warna lembut, tipografi Poppins, dan ikon visual yang ramah anak. Lanjut ke strategi harga. Strategi harga Pik mengadopsi model software as a service atau SaaS berbasis premium, sehingga lembaga dapat mulai menggunakan aplikasi tanpa hambatan biaya di awal. Model premium menyediakan akses gratis dengan fitur dasar, tiap sesi harian, laporan harian, dan fasilitas chat sederhana antara guru dan orang tua. Hingga lembaga kecil dapat merasakan manfaat digitalisasi tanpa risiko finansial. Untuk lembaga yang membutuhkan fungsionalitas yang lebih lengkap, Pik menawarkan premium plan juga, dengan harga berkisar antara 500 hingga 1 juta per bulan. 500.000 hingga 1 juta per bulan. Paket ini mencakup fitur lanjutan seperti Pik Analytics untuk analisis data, laporan kurikulum lengkap, pengelolaan keuangan otomatis, serta integrasi dengan payment gateway untuk mempermudah transaksi keuangan lembaga. Selain itu, Pik juga menyediakan berbagai add-on service, termasuk paket data insight premium yang memberikan analytik mendalam dan lain-lain. Kemudian, untuk lembaga pemerintah dan atau jaringan PAUD berskala besar, Pik menawarkan model B2G juga, atau enterprise dengan kontrak tahunan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lembaga. Lanjut ke distribusi atau channels. Distribusi Pik memanfaatkan kanal digital, kemitraan lembaga, dan pendekatan B2G untuk menjangkau target pasar secara luas dan efisien. Yang termasuk diantaranya yaitu App Store, Android atau iOS, website resmi Pik, demo dan presentasi langsung ke daycare, kemitraan dengan franchise daycare, B2G, komunitas parenting, dan event dan pameran edukasi anak. Pendekatan distribusi ini memastikan bahwa Pik hadir di berbagai titik sentuh atau touchpoint pengguna potensial dari lembaga formal hingga komunitas orang tua. Lanjut ke strategi promosi. Digital marketing. Strategi digital marketing Pik difokuskan pada optimalisasi kanal media sosial dan iklan digital untuk menjangkau target pasar secara efektif. Aktivasi media sosial dilakukan melalui berbagai platform populer seperti Instagram, Facebook, TikTok dengan konten yang dirancang untuk edukatif dan informatif yang membahas topik seputar parenting serta manajemen daycare. Kemudian webinar dan workshop. Pik juga menyelenggarakan webinar dan workshop sebagai sarana edukasi mengenai digitalisasi PAUD. Kemudian partnership, kemitraan strategis menjadi salah satu pilar promosi Pik. Aplikasi menjalin kerjasama dengan franchise daycare nasional untuk memperluas jaringan pengguna dan kolaborasi lainnya. Kemudian B2G strategi. Dalam strategi B2G atau Business to Government, Pik melakukan presentasi langsung kepada Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah untuk memperkenalkan solusi digitalisasi PAUD secara menyeluruh. Kemudian referral program.
PIK menerapkan program referral yang memberikan insentif berupa diskon bagi daycare atau lembaga yang berhasil mengajak pengguna baru untuk mendaftar. Kemudian testimoni dan studi kasus. Penyebaran testimoni dan studi kasus menjadi elemen penting dalam promosi PIK. Kemudian event dan expo. Lanjut ke customer acquisition dan retention. Pertama, customer acquisition. Strategi akuisisi PIK dilakukan melalui kombinasi model freemium, promosi digital, dan kemitraan strategis yang terstruktur. Model freemium dilengkapi dengan free trial 30 hari, memungkinkan calon pengguna mencoba seluruh fitur dasar aplikasi tanpa risiko finansial. Jadi dengan strategi ini dapat meningkatkan customer acquisition kepada target-target pasar tertentu. Kemudian lanjut ke customer retention. Retensi pengguna menjadi fokus utama PIK untuk menjaga loyalitas dan keberlanjutan penggunaan aplikasi. Tim customer sukses secara proaktif lakukan onboarding agar pengguna dapat memahami dan memanfaatkan seluruh fitur dengan optimal. Layanan bantuan tersedia 24 jam selama 7 minggu, 7 hari dalam seminggu maksudnya, melalui chatbot dan FAQ untuk memastikan setiap kendala dapat diatasi dengan cepat. Selain itu, PIK ini sebagai aplikasi juga memiliki customer retention secara default yang tinggi karena setelah terintegrasi dengan SaaS kami, maka customer akan menjadi sulit untuk berpindah atau menjadi mahal untuk berpindah sehingga customer retention kami secara default menjadi lebih tinggi daripada aplikasi umumnya. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Saya Zulfikar Nain yang akan membahas rencana manajemen dan tim. Yang pertama itu ada struktur tim. Struktur tim ini disusun untuk mendukung operasional PIK sebagai layanan digital basis SaaS untuk daycare, PAUD, dan sekolah inklusi. Nah, struktur tim ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada CEO dari Riva Dunanda Bagaskara, lalu ada CTO Muhammad Rashid, COO saya sendiri Zulfikar Nain, ada CMO terakhir Christian Haikal Sengke. Nah, lalu kita akan juga membahas peran dan tanggung jawab dari tugas masing-masing. Yang pertama ada CEO, itu bertanggung jawab sebagai pemimpin strategis perusahaan yang mengarahkan visi, misi, dan pertumbuhan jangka panjang. Kalau CTO itu memimpin seluruh aspek teknis termasuk perancangan dan pengelolaan arsitektur sistem berbasis cloud untuk 3 platform utama, yaitu PIK Admin, PIK Teacher, dan PIK Parent. Lalu CEO bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sehari-hari, terutama pada layanan onboarding, daycare, dan pelatihan digitalisasi pengguna baru. Yang terakhir itu CMO memimpin aktivitas pemasaran dan memastikan produk PIK sesuai kebutuhan pasar lokal. Yang ketiga itu ada bagian kualifikasi tim yang digunakan untuk menjelaskan keahlian, kompetensi, dan kemampuan profesional yang dimiliki setiap anggota tim inti agar layak menjalankan peran mereka di PT Puspa. Keahlian dari CEO itu memiliki kemampuan kepemimpinan yang strategis, perencanaan bisnis, dan manajemen organisasi. Lalu CTO itu memiliki keahlian dalam pengembangan perangkat lunak, arsitektur sistem cloud, serta keamanan data digital. CEO memiliki kompetensi kuat dalam manajemen operasional, koordinasi layanan, dan pengelolaan proses bisnis. Lalu CMO itu menguasai strategi pemasaran digital, riset pasar, dan pengembangan brand awareness. Lalu kita lanjut ke rencana keuangan dari PT Puspa sendiri. Pertama itu modal awal. Modal awal ini diperlukan untuk memulai operasional PT Puspa dan mengembangkan aplikasi PIK pada fase sebelum peluncuran, yaitu pada tahun 0. Berikut adalah komponen utama yang membentuk kebutuhan modal awal. Di sini ada gaji, pengembangan maintenance, pemasaran promosi, pelatihan dan onboarding, kemitraan dan integrasi payment gateway, kantor dan utilitas, hingga mendapatkan total modal awal di tahun 0 yaitu 60 juta. Lalu penggunaan dana 60 juta ini dirinci lagi untuk pembuatan MVP, pengaturan server cloud, keamanan data, serta kebutuhan teknis awalnya. Lalu untuk kompensasi CEO, CTO, CMO, COO, developer,
dan tim pendukung selama fase persiapan. Di sini pun ada untuk aktivitas branding awal, pengenalan media sosial, pembuatan konten, dan event kecil komunitas parenting. Di sini juga ada pelatihan digitalisasi kepada daycare pertama yang menjadi pilot project. Lalu ada kebutuhan verifikasi merchant dan integrasi API pembayaran digital seperti Midtrans, GoPay, OVO, dan Dana. Lalu ada kebutuhan personal dasar seperti perangkat kerja ringan, utilitas, komunikasi, dan layanan kerja jarak jauh. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Di sini akan dijelaskan pada tahun 0 itu mendapatkan biaya operasionalnya berapa, tahun 1, 2, 3, sampai tahun 5. Sini kita lanjut sampai ke total biaya operasional yang didapatkan. Tahun 0 itu 60 juta, tahun 1 25 juta, tahun 2 35 juta, tahun 3 45 juta, tahun 4 55 juta, dan tahun 5 itu 65 juta. Lalu kita berpindah ke manfaat berwujud dan tidak terwujud. Pertama, manfaat berwujud itu ada efisiensi waktu dan tenaga administrasi, lalu penghematan biaya operasional, peningkatan akurasi dan transparansi laporan, produktivitas guru dan pengelola meningkat, lalu nilai manfaat analitik, hingga mendapatkan total manfaat tangible itu ada di tahun 0 itu karena di tahun 0 belum mendapatkan manfaat jadi minus. Jadi di tahun 1 itu mendapatkan 40 juta, lalu tahun 2 49 juta, tahun 3 58 juta, tahun 4 67 juta, dan tahun kelima itu 76 juta. Kita lanjut ke manfaat tidak terwujud seperti kepercayaan, reputasi, literasi, dampak sosial, brand trust, dan positioning, sehingga mendapatkan total manfaat intangible yaitu 18 juta pada tahun 1, 23 juta, tahun 2 28 juta, tahun 3 33 juta, tahun 4 dan 38 juta itu tahun 5, hingga mendapat total biaya sebanyak ini, yaitu tahun 0 itu 0, tahun 1 itu 55 juta, tahun 2 itu 75 juta, tahun 3 95 juta, dan tahun 4 115 juta, dan tahun kelima itu 135 juta. Kita lanjut ke bagian cash flow. Di sini rumusnya itu adalah total manfaat kurang total operasional. Nah, berikut rinciannya. Ya, tahun itu mendapatkan minus 60 juta karena ini peluncuran masa awal jadi minus. Lalu selanjutnya tahun 1 itu mendapatkan 30 juta, lalu tahun 2 40 juta, tahun 3 50 juta, tahun 4 60 juta, dan tahun 5 70 juta. Di sini ada BEP dan ROI. BEP break even point dengan rumus biaya tetap tahunan per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Dimana biaya tetap itu 30 juta, per unit itu 1 juta, variabel itu 100.000, sehingga mendapatkan 3 daycare yang harus berlangganan untuk mencapai titik impas tahunan. Lalu ada ROI yang perhitungan persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem dibandingkan dengan biaya tanpa pengadaan sistem. Nah, total biaya pengadaan itu adalah total biayanya 285 juta, sedangkan manfaat yang didapatkan itu 475 juta. Jadi kita masukkan rumus ROI-nya, yaitu total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%, sehingga mendapatkan 66,6%. Sehingga sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun kedua sebesar 66,6% dari biaya pengadaan, sehingga sistem ini layak digunakan. Lalu ada payback period. Di sini total biaya pengadaan pada tahun 0 yaitu 60 juta, lalu profit pada tahun 1 itu 30 juta. 60 juta dikurang 30 juta itu sama dengan 30 juta. Sehingga kita dapat menghitung rumusnya yaitu sisa dikali sama dengan 30 juta per 40 juta dikali 1 tahun. Dapatlah 0,75 tahun. Sama dengan periode pengembalian sudah dapat dicapai pada tahun kedua secara detailnya adalah 1,75 tahun. Dapat dikatakan bahwa
prediksi proyek akan mencapai titik pas pada waktu 1,75 tahun. Lalu terakhir ada net present value. Di sini perhitungan analisis NPV dilakukan 2 kali. Dengan NPV 1 itu hasilnya positif 239.877.000. Lalu terakhir itu lampiran. Di sini terdapat informasi mengenai tim inti dari PT Puspa sendiri. Yang pertama ada Rifa Dunanda Baskara dengan CV-nya seperti ini. Ada identitas singkat, pendidikan, keahlian utama, dan pengalaman perannya. Di sini juga ada Muhammad Rashid sebagai jabatan CTO-nya, lalu ada pendidikannya, keahlian utama, pengalaman, dan peran. Lalu ada saya sendiri itu sebagai CEO dengan email a11012412419@studenuntan.ac.id. Lalu terakhir itu Christian Haikal Sengkei yang memiliki keahlian utama digital marketing, riset pasar, dan analisis pengguna, brand awareness, dan komunikasi publik, serta strategi akuisisi pengguna. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.